Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman TI 2018. Jadi pagi hari ini saya akan menjelaskan materi untuk praktikum PPIC yang berikutnya. Jadi kita sudah melakukan 2 praktikum PPIC sebelumnya. Yang pertama adalah kita belajar lebih dalam mengenai forecasting. Teman-teman sudah mencoba, hasilnya ya so far so good ya. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah belajar apa ya? Saya agak lupa yang kedua. Yang kedua, oke, integrated ya, integrated. Yang kedua, nah, yang ketiga ini kita masuk ke modul production control. Jadi ada 2 hal yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama, sedikit mengenai production activity control. Jadi seperti apa sih production control itu? Mindset-nya seperti apa, logiknya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti ditambah untuk yang Excel belajar mengenai capacity requirement planning. Jadi sebenarnya materi ini adalah lanjutan dari materi MRP gitu ya. Lanjutan cuma belum saya berikan kemarin untuk CRP ini karena saya menunggu untuk yang praktikum saja saya sampaikan ini. Jadi pagi hari ini akan coba saya sampaikan. Baik, saya awali dari materi presentasinya. Oke, so ini adalah production control. Nah, ada beberapa metode teman-teman yang akan coba dipelajari. 2 metode awal adalah metode ROT sama AROT. Jadi kalau dibaca sambung gitu ya, metode ROT atau AROT gitu. Nah, kalau metode ROT atau metode ROT ini, itu kita menghitungnya adalah menggunakan current inventory position dibagi demand per period. Ya, jadi baseline menghitungnya kita menggunakan inventory position, gitu ya. Nah, di sini keputusannya, gitu ya, keputusannya adalah kita mencari ROT terendah, gitu ya, dan item-item berikutnya sesuai kenaikan ROT-nya, gitu ya. Nah, ini contoh, ada kasus ya. Gunakan data pada tabel di bawah ini. Apakah tersedia kapasitas produksi yang cukup jika periode perencanaan mingguan 90 jam. Jadi, kita punya beberapa item yang akan diproduksi, ada demand-nya, ada inventory position-nya, gitu ya, ada lot size-nya. Kemarin kita sudah belajar cara menghitung lot size, gitu ya, berbagai metode, sampai metode yang terakhir kemarin kita pelajari metode EOQ, gitu ya. Kemudian lot size-nya ada standar hour-nya gitu ya. Ini pengalian sebenarnya standar hour ini, sorry, saya coba keluarin. Jadi standar hour ini itu adalah sebenarnya perkalian dari standar hour per unit dikalikan sama production lot size-nya gitu ya. Jadi 100 dikalikan 0,1, 150 dikalikan 0,2 gitu ya. Sehingga ketemu ini. Nah, menghitungnya gimana? Gitu ya. Tadi seperti kita ketahui sebelumnya bahwa metode ROT itu adalah membagi antara current inventory position sama demand per period-nya, gitu ya. Jadi ada 100 dibagi 35, 120 dibagi 50, 130 dibagi 40, gitu ya. Sampai yang terakhir 100 dibagi 60. Nah, keputusannya adalah kita mulai dari ROT yang paling kecil, kemudian naik sesuai kenaikannya, gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini, teman-teman bisa melihat yang paling kecil kan 1,67. Berikutnya naik berarti ke 2,40 gitu ya. Berikutnya naik lagi ke 2,86. Yang terakhir adalah 3,25. Nah, satu hal yang perlu teman-teman pahami di sini bahwa dalam production control ini gitu ya. Ini kan kita menentukan sequence-nya, menentukan urutannya mana dulu sih sebaiknya kita produksi gitu ya. Ini tidak mempertimbangkan adanya bill of material, teman-teman. Kalau kemarin kita di MRP kan kita sudah belajar bahwa sebuah produk itu tersusun dari beberapa part gitu ya, yang mana part itu ada produk terlebih dahulunya untuk membuat part berikutnya gitu ya. Nah, di posisi production control ini kita mengabaikan bill of material tersebut. Artinya kita anggap semua partnya itu bisa dibuat dalam waktu bersamaan gitu. Memang sedikit tidak fair gitu ya, tapi untuk beberapa industri yang mereka produknya produk lepasan gitu ya. Contoh saya ambil Unilever gitu ya. Itu kan mereka partnya ada beberapa.
produknya ada beberapa. Misal saya anggap ada produk shampoo, ada produk pasta gigi, ada produk deterjen. Jadi kita bisa menganggap produk-produk tersebut sebagai item di sini, gitu ya. Jadi item di sini bukanlah runtutan bill of material, tapi adalah produk lepasan. Gitu. Jadi sudah produk jadi. Nah, sehingga kita menentukan dulu mana sequence-nya sebaiknya yang kita produksi. Gitu ya. Menggunakan ROT ini, kita merefernya ke inventory position. Oke, saya lanjutkan. Tabel 1 sudah, sekarang kita masuk ke tabel ke-2. Jadi ROT-nya disusun sesuai kenaikannya tadi. Berikutnya menyesuaikan untuk lot size-nya dan juga mesin hour per lot size. Jadi lot size dan mesin hour per lot size ini bisa kita ambil dari tabel yang ini ya. Lot size-nya ini, kemudian standard hour per lot size-nya ini ya. Jadi kita tinggal masuk-masukkan aja. Nah, kita tahu bahwa capacity hours-nya kita punya sebanyak 90 hours ya, 90 jam. So kita akan kurang-kurangi gitu ya. Jadi kita punya katakan di sini 90 gitu ya. 90 dikurangi 40 sisanya sehingga 50. 50 diambil 30 sisanya adalah 20. 20 diambil 10 sisanya adalah 10. Nah, kita punya sisa 10 kemudian diambil 30. Sehingga sisanya adalah minus 20, minus 20. Sehingga bisa kita simpulkan kalau pertanyaannya adalah apakah cukup gitu ya jika perencanaan mingguannya 90 jam, maka kita bisa memberikan jawaban atau kesimpulan adalah tidak cukup. Dikarenakan kebutuhannya adalah 110 menit ya. Jadi nggak cukup. Oke. Nah, setelah metode ROT, kita punya metode namanya AROT. Sebenarnya kesimpulan yang dihasilkan harusnya sama. Oke, pendekatannya saja yang berbeda. Oke. Nah, kalau ini gimana pendekatannya? Pendekatannya adalah kita menggunakan inventory machine hours, gitu ya. Kalau tadi adalah inventory position dari itemnya, ya. Kalau yang ini adalah inventory position dari mesin hours-nya. Oke. Ditambah sama total machine hours available, oke, dibagi sama machine hours forecasted, ya. Jadi ada machine hours available, ada machine hours forecasted. So, ini adalah tabelnya, ya. Itemnya sama seperti tadi, kemudian demand forecast-nya juga sama. Nah, ini yang membedakan adalah di sini ada machine hours for demand forecasted. Ya, jadi perkalian atau pengalian dari kolom 2 sama kolom 3. Jadi 0,1 dikali 35, 0,2 dikali 50 gitu ya. 0,3 dikalikan 40 sehingga nanti didapatkan machine hours for demand forecasted. Totalnya adalah 37,5. Current inventory position sama seperti yang metode ROT, nggak ada perubahan sama sekali. Kemudian untuk inventory machine hours-nya itu adalah perkalian ya. Perkalian dari kolom 2 sama kolom 5. Kolom 2-nya adalah standard hours, kolom 5-nya adalah current inventory position. Jadi dikalikan 0,1 dikalikan 100, 0,2 dikalikan 120, 0,3 dikalikan 130 gitu ya. Sehingga totalnya ketemu 93, oke. 93 itu adalah inventory machine hours-nya, ya. Kemudian 90 ini adalah machine hours available, gitu ya, yang mana sudah kita ketahui sebelumnya, dibagi sama machine hours for demand forecasted, gitu ya. Jadi 93 plus 90 dibagi 37,5, oke. Hingga di akhir kita tahu average ROT-nya adalah 4,88 minggu, ya. Nah, tabel berikutnya gimana, Pak? Nah, tabel berikutnya seperti ini, ya. Tabel berikutnya seperti ini. Tabel yang pertama adalah kita masukkan AROT-nya, AROT-nya kita masukin, kemudian demand forecast-nya kita masukin, kemudian kita cari gross requirements-nya, yaitu perkalian dari kolom 2 sama kolom 3. Jadi 35 dikalikan 4,88, 50 dikalikan 4,88, sehingga dapat angka di sebelah sini. Berikutnya, current inventory position, ini sama seperti tabel sebelumnya, ini ya. Nah, kemudian kita kurangkan di sini ya. Kita kurangkan, jadi lot size-nya adalah 71, lot size-nya adalah 124, lot size-nya 65, sama lot size-nya 193. Ya. Jadi kita mencari selisihnya gitu ceritanya. Mencari selisihnya antara gross requirements-nya sama inventory yang kita miliki. Ya, jadi
Ini ceritanya kita load for load gitu ya. Jadi kita nggak menghitung load size-nya berapa, tapi kita load for load. Butuhnya berapa, kita produksi sejumlah itu. So, load size-nya kita masukin di sini. Oke, load size-nya kita masukin di sini. Kemudian kita cari mesin hours required-nya. Oke. Jadi di sini kita punya 7,1, 24,8, 19,5, 38,6. Oke. Again, di awal kita punya kapasitinya adalah 90, bukan 93 ya, 90. So, kita kurang-kurangkan ya, 90 kurangi 7,1, 90 kemudian hasil 82,9, 82,9 dikurangi 24,8, sisanya adalah 58,1 sampai dikurangkan di akhir. Sehingga remaining capacity-nya 0. Oke. So, kalau di ROT tadi kita tidak bisa mendapatkan angka cukupnya gitu ya, 90 hours, tapi kalau menggunakan metode AROT, kita bisa mendapatkan, kita precise nih gitu. Ceritanya kita precise sehingga kalau kebutuhannya 90, coba kita atur gimana caranya cukup gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita mengakali load size-nya gitu ya. Nah, itu tadi perbedaan antara ROT sama AROT. Oke. Hopefully penjelasan saya yang cepat ini bisa diikuti sama teman-teman. Oke. So, berikutnya setelah dua metode itu kita masuk Production Activity Control atau biasa disingkat sama PAC ya. Production Activity Control. Atau di sini biasa disebut dengan Shop Floor Control atau SFC gitu ya. Again, saya tidak begitu suka dengan singkatan-singkatan gitu ya, karena terlalu banyak singkatan jadi mess up gitu ya. Antara bidang studi lain bisa jadi mess up. So, kenapa saya panjangkan jadi Production Activity Control biar teman-teman tahu sebenarnya apa kepanjangannya gitu ya. Saya tidak menggunakan PAC. So, ini adalah sebuah teknik untuk scheduling different for various manufacturing system. So, bisa dipakai project, bisa dipakai job shop, bisa dipakai batch, bisa dipakai flow shop. Oke. Nah, objektifnya apa gitu ya? Meet customer service objective. Objektifnya apa? Service objektifnya adalah orders completed on time. Oke, so kita tidak mengenable backlog di sini ya. Jadi kita usahakan untuk on time. Kemudian minimize production cost. Oke. Dengan cara apa? Dengan cara minimize work in process sama unnecessary machine setup. Oke. Kemudian maximize resource utilization. Caranya gimana untuk memaksimasi utilisasi resource-nya? Kita meminimasi idle time sama mereduksi congestion in plant. Jadi congestion itu bottleneck gitu ya. Antrian, waktu tunggu gitu ya. Oke. So, ini adalah message-nya scheduling gitu ya. Kita scheduling. Nah, ini ada beberapa terminologi gitu ya. Yang biasa dipakai ada istilah routing. Kemudian bottleneck ya, yang saya sampaikan di awal tadi, resource whose capacity is less than the demand placed on it. Jadi diminta 100 baru terpenuhi 50 gitu ya. Jadi bottleneck. Kemudian due date, when the job is supposed to be finished. Jadi waktu kapan pekerjaan harusnya selesai. Slack adalah the time that the job can be delayed and still finished by its due date. Kemudian queue, a waiting line. Oke. Jadi waiting line itu antrian gitu ya. Oke, ini saya lewati aja. Ini adalah apa ya? Ini AKA ya. AKA flow operation. Bisa teman-teman baca sendiri, ada high volume, ada low volume, ada batch flow line, kemudian ya ada job shop. Nah, ini yang penting. Jadi ada dalam scheduling gitu ya, dalam scheduling kita mengakomodir dua hal penting di sini. Yang pertama adalah priority rules, kemudian sama job time-nya. Oke. Priority rules berarti kita memprioritaskan pekerjaan mana yang duluan, pekerjaan mana yang berikutnya gitu ya. Pekerjaan mana yang ditaruh di akhir. Jadi kita membuat skala prioritas gitu ya. Yang kedua adalah job time-nya. Time needed for setup and processing of a job. Jadi kalau kita bicara mesin, ada setup mesin, ada operation mesinnya gitu ya. Ada setup, ada processing time-nya atau operation time-nya. Kemudian, oke, sequencing rules sekarang. Jadi ada beberapa teman-teman yang
kita biasa pakai gitu ya, basic sekali biasa kita pakai. Ada FCFS atau first come first serve. Ini sebenarnya mirip kayak FIFO atau LIFO gitu ya, first in first out, last in first out gitu ya. Nah, FCFS ini dia mengakomodir FIFO tadi. Jadi first come first serve, first in first out. Jadi mirip FIFO, jadi FCFS, first come first serve. Kemudian yang kedua adalah short processing time. Jadi kita cari mana job yang punya waktu pekerjaan terendah atau tercepat yang dikerjakan terlebih dahulu. Ada juga namanya EDD atau earliest due date. Jadi pekerjaan mana yang kira-kira harus selesai duluan gitu ya, earliest due date. Itu juga jadi pertimbangan. Kemudian ada istilahnya slack time sama critical ratio. Nah, untuk slack time sama critical ratio ini ada sedikit matematisnya gitu ya. Kalau slack time itu adalah due date dikurangi present date dikurangi sama total operation time remaining. Kalau critical ratio atau CR itu adalah due date dikurangi present date dibagi sama MLT remaining. Jadi ada operation time-nya aja, ada manufacturing lead time-nya. Oke. So, angkanya kalau sama dengan 1, artinya order tersebut on schedule. Jadi, kalau lebih dari 1, berarti dia late. Kalau kurang dari 1, berarti dia early. Gitu ya. Kalau yang sama dengan 1, berarti on schedule. Oke. So, di sini kita sudah punya tabel dummy, gitu ya. Di sini kita punya numbers of operation remaining, kita punya MLT remaining, kita punya total operation time remaining, kita punya current operation time. So, rasanya sudah cukup ya untuk menghitung. Ya. Coba sekarang kita hitung slack time-nya. Ya. Kita hitung slack time-nya. Slack time adalah dengan cara menghitung due date dikurangi present date, ya, dikurangi total operation time remaining. Oke. So, sekarang adalah day 125, sekarang hari ke-125. Nah, berarti due date-nya, misal order A gitu ya. Jadi 130 dikurangi 125, berarti 5 gitu ya. Dikurangi sama total operation time remaining. Ini ya, total operation time remaining berarti dikurangi 3. Jadi due date-nya 130, dikurangi present date-nya 125, dikurangi total operation time remaining dikurangi 3. Jadi 5 dikurangi 3 berarti slack time-nya 2 gitu ya. Slack time-nya 2. Kemudian yang B misal 132 dikurangi 125 berarti 7. 7 dikurangi 4,5 berarti 3,5 slack time-nya. Yang C 136 dikurangi 125 berarti 9. 9 dikurangi 4 slack time-nya berarti 5. Oke. Then yang terakhir D 138 dikurangi 125 berarti 13. 13 dikurangi 7 berarti 6. Oke, 6 berarti slack time-nya 6. Oke. Kemudian CR. Kita hitung CR, due date kurangi present date. Yang A berarti 130 kurangi 125 berarti 5 dibagi MLT remaining. Oke, MLT remaining berarti 5/6. 5/6 berarti 0,8 berapa gitu ya. 0,8 berapa sehingga masuk kategori di bawah 1 gitu ya. Kemudian kalau ini 132 kurangi present date, 132 kurangi 157, 7 dikurangi 9,5. Oke. 7 dikurangi 9,5, 0, juga lagi. Berarti dia kurang dari 1. Oke, kurang dari 1. Kemudian 136 dikurangi 125 berarti 11, ya, 11. 11 dibagi MLT remaining-nya 8. Oke. 11 dibagi 8 berarti lebih dari 1. So, kalau lebih dari 1 berarti aman. Oke. Kalau kurang dari 1 berarti dia termasuk kritis. Oke. Kemudian 138 kurangi 125 berarti 13. 13 dibagi MLT remaining berarti lebih dari 1. Berarti dia juga aman. Oke. So, ada 2 pekerjaan yang kritis di sini ya. Jadi order A sama order B. Tinggal angka yang paling kecil yang mana, itu berarti dia yang paling kritis gitu ya. Oke.
So, di sini kita bisa memberikan sequencing rule. Kalau berdasarkan critical ratio, berarti tadi yang awal harus dikerjakan D. Berarti karena critical ratio-nya yang di bawah satu yang paling parah itu yang B. Kalau select time, berarti yang dari A dulu. Kalau EDD itu earliest due date. Ya. EDD itu earliest due date, jadi kita lihat due date-nya di sini. Yang paling cepat due date-nya kan A. Jadi dia pasti ngikuti pattern-nya. Jadi A, B, C, D. Kalau shortest processing time, berarti kita cari yang processing time-nya paling cepat selesai. Itu adalah BACD. BACD. Oke, B itu 1, ya. Oke, kita lihat yang mana ya. Oke, lihat 1 operation time-nya karena dia yang paling pendek operation time-nya. Kemudian A 1,5, C itu 2, D 3,5. Jadi urutannya adalah BA, CD. Nah, ini adalah performance measures-nya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mengurutkan sequence-nya, kemudian benar nggak sih atau bagus nggak sih sequence yang kita buat gitu ya. Nah, sehingga perlu ada pengukuran. Menggunakan apa metodenya gitu ya? Pertanyaannya kan itu. Menggunakan apa metodenya? Nah, ada namanya tardiness gitu ya. Tardiness, ada namanya lateness of a job. Oke. Oke. So, kita punya case lagi di sini ya. There are 3 outstanding jobs at 8 a.m. in your workshop. Jadi ada 3 pekerjaan yang harus diberikan konsentrasi lebih gitu ya pada jam 8 di workshop kita. Kemudian untuk first job-nya service time-nya adalah 30 menit. Untuk second job-nya 12 minutes, the third job-nya is 60 minutes, 1 jam. Kemudian untuk due date-nya of jobs 1, 2, and 3 respectively, kalau job 1 itu harus selesai jam 9, kemudian job kedua harus selesai 10.30, yang job ketiga harus selesai 9.20, ya. Sehingga kita disuruh mencari yang mana yang lebih kita prioritaskan gitu ya. Jangan lupa di akhir kita harus measures gitu ya. Kita harus ukur. Oke. So oke. Oh, ini nggak connect ya. Ini nanti bisa teman-teman coba sendiri. Kemudian saya masuk ke contoh yang sequencing rules untuk performance measure. Oke. So, saya punya job A sampai E, kita punya processing time-nya masing-masing, kita punya due date-nya. Ya. Oke, so processing time kita punya di sini kita konversi ya ke tabel, ada processing time, flow time, kemudian due date, ada late sama tardy. Oke. Nah, untuk tardy tadi kan ada rumusnya ya, di mana dia memilih angka yang paling besar antara lateness sama 0. Oke. Karena 0 lebih besar daripada minus, maka tardinya diisi 0 di sini. Oke. Kemudian processing time 11, jadi flow time-nya adalah sama, 11. Oke. Kemudian due date-nya itu di 61 ya. Oke, due date-nya 61. Sehingga late-nya minus 50, artinya apa? Artinya kita kecepatan nih gitu ya. Kecepatan due date-nya masih panjang gitu ya. Jadi sehingga late-nya adalah minus 50. Artinya kita setting 0. Ini aman, pekerjaan itu aman. Kemudian untuk D 29, oke. 29, kemudian karena sudah flow time-nya diisi 11 dari untuk yang pekerjaan A, maka flow time-nya adalah 11 ditambah 29. Jadi flow time-nya adalah 40. Due date-nya untuk pekerjaan B adalah 45, ya. 45 sehingga late-nya 45 dikurangi 40 adalah minus 5. Karena masih lebih cepat 5 satuan waktu, maka tardinya di set 0 lagi. Kemudian yang C 31 ditambah 40 berarti 71. Oke. Due date-nya 31. Oke. Jadi ada selisih di sini ya, 71 dikurangi 31 adalah 40. Oke. 40 berarti max-nya tadi kan max-nya angka positif sama 0. Berarti lebih gede angka late-nya. Sehingga tardinya di set angka 40. Oke.
Kemudian yang D ini processing time-nya 1 ya, tapi karena flow time-nya sudah diisi 71 sebelumnya sehingga flow time-nya adalah 72. Due date-nya 33. Sehingga ada perbedaan 39. Sehingga ada keterlambatan 39 satuan waktu ya. Tardinya 39. Terakhir yang E, processing time-nya 2, flow time-nya adalah 74. Due date-nya 32. Oke, jadi terdapat keterlambatan sebanyak 42 satuan waktu. Oke. Tardinya juga diambil angka 42. Nah, berikutnya di bawah ini kita disuruh menghitung totalnya. Jadi flow time-nya teman-teman jumlahkan, due date-nya teman-teman jumlahkan, kemudian lead-nya teman-teman jumlahkan, jadi plus sama minusnya, sama tardinya dijumlahkan. Ini adalah metode kalau kita first come first serve, gitu ya. Jadi asumsinya A datang dulu, baru B, baru C, gitu ya. Nah, gimana kalau kita menggunakan shortest processing time, SPT, gitu ya. Jadi jobnya kita sort, gitu ya. Kita sort berdasarkan waktu yang paling pendek processing time-nya. Jadi D, E, A, B, C. 1, 2, 11, 29, sama 3, 1. Cara hitungnya juga sama, flow time-nya. Oke. Nah, di sini bisa lihat teman-teman ya, lead-nya itu banyak minus-nya daripada plus-nya. Artinya apa? Ada 4 pekerjaan yang dia lebih cepat gitu ya, atau on time, on schedule, dan 1 pekerjaan dia akan terlambat, yaitu pekerjaan yang C. Oke. So, secara flow time-nya juga lebih rendah ya. Tadi flow time-nya kan 268, ini flow time-nya 135 ya. Average ini dibagi 5 ya teman-teman ya, karena ada 5 job di sini. Oke. Due date-nya sama ya, due date-nya sama, lead-nya lebih rendah ya, minus 67, kalau ini 66 ya, jauh ya. Kemudian tardinya juga lebih kecil, di ini 43, yang tadi 121. Oke. Nah, kalau EDD itu adalah earliest due date. Jadi kita lihat mana dulu yang due date-nya sudah dekat gitu ya. Jadi due date-nya kita sort di sini 31, 32, 33, 45 sampai 61 ya. Dengan metode EDD ternyata lead-nya tuh masih tinggi, 33. Tadi minus 67 ya. Jadi hampir semua pekerjaan terlambat gitu ya, tapi tidak ada terlambat yang separah SPT. Kalau SPT telatnya kan 43 satuan waktu gitu ya. Kalau ini lead-nya paling besar 18 gitu ya. Tapi pasti ada keterlambatan hampir di tiap pekerjaan gitu ya. So, flow time-nya lebih panjang sedikit ya. Lebih panjang sedikit ketimbang FCSS ya. Sorry, lebih panjang sedikit ketimbang SPT ya. Tapi tetap lebih rendah daripada FCFS. Oke. So, kita sudah punya total sama average-nya. Sekarang kita bandingkan. Oke. Nah, kita bandingkan antara FCFS, SPT, sama EDD. Ya, average flow time-nya ada 53 ini, berarti satu waktunya pakai hari ya. Jadi days. Jadi 53,6, 27, sama 47. Ya, jadi SPT itu adalah metode yang menggunakan flow time-nya paling singkat. Ya. Yang lain 53 hari, 47 hari, ini cuma pakai 27 hari. Tardiness-nya 24,2, 8,6, sama 6,6. Ya. Secara tardiness ternyata EDD yang paling kecil. Ya. Tardiness-nya EDD yang paling kecil. Nah, secara average number of the job at worker center, itu yang paling rendah adalah SPT. Ya, jadi SPT menang 2 poin gitu ya. Di average flow time sama average number of jobs. Sementara kalau dari tardiness-nya, ternyata yang menang adalah EDD. Ya, sehingga kita bisa sarankan kalau seandainya tardiness-nya toh beda tipis gitu ya, sehingga kita pakai metode SPT saja. Itu bisa kita sarankan seperti itu. Tuh, untuk production activity control sudah selesai ya. Nah, sekarang adalah contoh sekarang pengaplikasiannya gitu ya. Pengaplikasiannya akan saya bahas sedikit agak menyeluruh menggunakan metode CRT. Oke.
Betul. Oke. Oke. So, di sini saya akan menjelaskan CRP dan juga step by step cara mengerjakannya bagaimana. Gitu ya. So, step pertama adalah kita harus collect all data ya, di shop floor kita. Oke. So, we have bill of material ya. Kalau tadi di production activity control kita mengabaikan bill of material. Oke. Tapi di CRP ya, kita mengconsider namanya bill of materials. Oke. Jadi kita punya level 0 sampai level 2 gitu ya. Level 0 berarti finish product, namanya adalah part 100. Kemudian di bawahnya dia membutuhkan part 110 sebanyak 2 part ya. Sekarang di sini keterangan sub assembly. Jadi butuh 2 part, artinya untuk membuat satu finish product dibutuhkan penggabungan dari 2 produk 110 ya kodenya. Kemudian level keduanya ada part 121 sama part 122. Oke. Berikutnya ini adalah keterangannya, order quantity-nya, oke. Order quantity-nya 240, 2400, 6000 gitu ya. Nah, di sini ada lead time-nya. Ini saya gedein dulu. Oke. Due date. Oke. So, kita punya data history, teman-teman. Order quantity-nya, ya. Kalau yang 100 itu lot for lot, ya. Jadi, berapapun produknya, itu yang akan kita, berapa yang dibutuhkan, itu yang akan kita buat, ya. Lot for lot. Kalau part 101-nya, oh ini keliru ya, 110 ya. Kalau part 110-nya, itu adalah lotnya 400, ya. Mungkin dia pakai metode silver mill atau pakai metode EOQ gitu ya. Sudah ditentukan bahwa order quantity-nya 400. Oke. Kemudian yang part 121 itu adalah 2400. Kalau yang 122 gitu ya, itu adalah 6000 ya. Order quantity artinya lot size-nya gitu ya. Lot size-nya sebanyak itu. Berikutnya on hand ya. On hand, stock on hand atau current inventory gitu ya. Kita punya 0 untuk yang 400, kemudian kita punya 500 untuk part 110, kita punya 1500 untuk part 121, kita punya 2500 untuk part 122. Oke. Kemudian on order ya. On order ini artinya sudah ada order yang masuk gitu ya. Sudah ada order yang masuk yang harus kita antisipasi gitu ya. Oke. Itu di part 100 adalah 250 ya, di mana due date-nya harus selesai di bulan ke-7 di tanggal 3. Oke. Kemudian 400 ini di bulan ke-7 tanggal 10. Oke, berikutnya 2400 ini di bulan ke-7 tanggal 10 juga. Kemudian part 122-nya sudah on order 6000 ya di tanggal 10 juga. Oke. Kalau yang ini dia tidak aman ya, karena kita nggak punya on hand. Yang ini aman karena kita punya on hand 500 ya. Kalau yang ini juga nggak aman karena kita nggak punya on hand, cuma 1500. Yang ini juga nggak aman karena on hand-nya nggak cukup. Oke. Diketahui untuk membuat produk-produk ini kita membutuhkan lead time ya. Untuk yang 100 1 week, yang 110 2 week, 121 3 week, 122 4 week. Oke. Oke, item master record-nya selesai. Sekarang work center ya. Work center seperti RCCP ya, kita sudah belajar untuk membuat part-part itu kita perlu jalan dari departemen mana ke departemen mana gitu ya. Nah, ceritanya di sini kita punya 3 departemen lah gitu ya. Kita punya 3 departemen atau 3 work center, ada work center 1, 2 dan 3. Di mana masing-masing work center ini available waktunya itu semuanya adalah 2400 jam. Katakan gitulah ya. Atau 2400 satuan waktu gitu. Nah, diketahui utilization-nya adalah 100, 100 dan 100. Jadi semuanya bisa kerja maksimal gitu ya. Jadi semuanya bisa bekerja sampai di 2400 satuan waktu gitu.
efisiensinya 100 juga. Artinya apa? Kalau efisiensinya 100 berarti setiap produk yang keluar itu selalu produk bagus semua, gitu ya. Sometimes kan kita pasti menemukan dalam suatu sistem produksi kan tidak semuanya produk bagus, pasti ada defeknya, gitu ya. Nah, ini diasumsikan efisiensinya 100, jadi sehingga dia semuanya produknya baik semua, ya. Routing files. Oke, untuk routing files, nah, untuk membuat produk tersebut ada alurnya, gitu ya, ada alurnya, ada sequence-nya, gitu ya. Kalau 100 part 110 itu harus dari work center 2, pertama ke work center 2 dulu, berikutnya ke work center 1. Kalau part 121 itu dari departemen ketiga, kemudian departemen 1 ke departemen 2, gitu ya. Root-nya gitu, rutenya begitu. Di mana masing-masing ini memiliki setup time, ya, setup time sendiri, sama memiliki runtime-nya, ya. Jadi ada setup time, ada runtime-nya. Oke. Nah, berikutnya kita punya data MPS, ya. MPS untuk produk 100, ya. Kenapa kok produk 100? Karena produk 100 adalah produk parent-nya, ya, finish produknya. Jadi kita mendasarkan ke parent produknya atau finish produknya. Jadi ada periode 1 sampai 12 gitu ya. Ini bisa kita anggap weeks, bisa kita anggap minggu, bisa kita anggap bulan gitu ya. Jadi bulan 1 sampai bulan 12, bisa juga dari minggu 1 sampai minggu 12 gitu ya. Satuan waktu lah gitu ceritanya. Nah, berikutnya kita sekarang perform namanya MRI. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. So, ini adalah yang pertama kita komputasi untuk item 100 ya. Item 100 adalah item pair-nya ini ya. Di mana lead time-nya adalah 1 weeks ya. LT-nya sama dengan 1. Oke, saya mulai dari periode 0 sampai periode ke 12 ya. Kemudian di sini ada schedule receipt, teman-teman. Ada schedule receipt sebanyak 250. Oke, manakah keterangannya? Oke. Oke, oh, wait, hold on. Oke, jadi on order di sini ini dimaksudkan ini ya, schedule receipt ya. Oke, schedule receipt. Oke. So, di sini di minggu pertama ya, di minggu pertama ada schedule receipt sebanyak 250. Oke. So, ini aman ya. Dibutuhkan 250, ada schedule receipt sebanyak 250. Oke, jadi kita nggak produksi dulu. Karena load for load ya. Jadi dibutuhkan berapa, kita bikin sesuai yang dibutuhkan. Oke. Di periode kedua itu dibutuhkan 200 ya. Nggak ada schedule receipt sehingga masuk net requirements 200. Kemudian kita receive 200, kita rilis ya. Karena lead time-nya 1 minggu, maka dimundurkan 1 periode. Oke. Begitupun seterusnya sampai di periode 12, sehingga maju 1 periode, sehingga yang dibutuhkan di minggu ke-12 dikerjakan di minggu ke-11. Oke. Berikutnya kita masuk ke item 110 ya. Item 110 ini kan dia membutuhkan inputan dari item 100, item parent-nya. Ya. Sehingga di sini saya masukkan parent period ya. Masukkan parent period.
Artinya apa? Parent period ini adalah periode receipt-nya. Ya. Contoh, 200 ini kan dibutuhkannya di minggu kedua, tapi dirilis untuk dikerjakan di minggu ke-1, karena lead time-nya 1 minggu. Jadi parent period ini artinya adalah periode seharusnya kapan sih? Ya, seharusnya kapan sih barang itu diterima? Ya, sehingga ada perbedaan di sini, ada part period, ada parent period. Oke, parent period ini berarti periode atasnya, part atasnya, ya. Part period berarti periode itu sendiri. Jadi ini rilisnya, gitulah. Oke. Nah, karena tadi kita tahu bahwa di atas ya kuantitinya adalah 2, ya, sehingga kalau diminta sebanyak 200 maka kita produksinya adalah 400, gitu ya. Kita kalikan 2. So we have 400, 500, 300, 400, 600 gitu ya. Ini adalah pengalian 2 dari, nah ini, dari rilisnya ya. 100 dikalikan 2, kemudian 250 dikalikan 2, kemudian 150 dikalikan 2 gitu ya. Sampai yang paling akhir 200 dikalikan 2. Oke. Kita punya schedule receipt sebanyak 400 ya di minggu kedua. Tahunya dari mana? Tahunya dari sini ya. Tahunya di sini ada 400 schedule receipt. Oke. Kemudian jadi di awal projected available. Projected available ini berarti sama kayak on hand-nya gitu ya. On hand. Sorry. On hand. 500 on hand, diminta 400 berarti masih aman. Kita punya sisa 100 ya. 100 diminta 500, kita punya schedule receipt 400, berarti 100 tambah 400 dikurangi 500 aman, 0 ya. Kita nggak usah produksi dulu. Kemudian nah karena on hand kita 0, diminta 300 nih gitu ya. Diminta 300, maka kita bikin ya. Net requirements-nya 300. Jadi butuhnya berapa sih gitu ya? Butuhnya berapa? Net-nya berapa? Netnya kan butuhnya 300, tapi kita tahu data di atas menyebutkan bahwa order quantity-nya, lot size-nya itu adalah 400. Jadi kita nggak bisa memproduksi sebanyak 400. Ya. Sehingga kita minim produksinya adalah 400. Oke. 400. Oke, berarti masuk ya resipnya 400 di minggu ketiga. Karena lead time-nya adalah sebanyak 2, maka kita mundurkan 2 periode. 1, 2. Ya. Maka 400 resip di minggu ketiga itu dikerjakan di minggu ke-1. Oke. Begitupun selanjutnya ya. Selanjutnya begitu, 400 dikurangi 300 berarti kita punya on hand-nya jadinya 100 ya. Inventory-nya 100 karena kita bikinnya 400. Oke, begitupun ini ya. 100 ini butuhnya 400 gitu ya. Butuhnya 400. Oke. Berarti ini it's supposed to be 300 ya. Berarti ini kita nggak bisa bikin 300, maka bikinnya adalah 400. 400 kita punya sisa lagi 100 di sini ya. 100 kemudian dibutuhkan 600 ya. Dibutuhkannya. Oke, dibutuhkan 600. Karena punya 100 maka net requirements-nya adalah 500. Nah, diketahui di sini bahwa kalau kita nggak cukup bikin 400, kenaikannya itu tiap 100. Gitu ya. Jadi 400 boleh naik ke 500. Kemudian dari 500 boleh naik ke 600. Gitu. Jadi naiknya per 100. Nah, karena dibutuhkannya 500, lot size-nya 400, maka kita naikin 100. Jadinya 500. Ya. Cukup. Tapi kita nggak punya on hand. Ya. Kita nggak punya on hand, kemudian jalan lagi butuhnya 300, kemudian net requirements-nya di sini adalah 300 ya. Tapi kita bikin adalah 400. Sehingga available-nya adalah 100 di sini. Oke. So, berikutnya sama seperti itu ya. Berikutnya sama sehingga nanti kita dapat plan order release-nya seperti di bawah ini. Nah,
Untuk part 121 dan 122, karena dia adalah produk penyusunnya 110, maka yang menjadi gross requirements mereka bukan lagi dari part 100, tapi dari part 110. Hati-hati ya, be careful. So, menghitungnya, kita tidak langsung bermuara ke sini ya. Jadi nggak langsung semata-mata dikalikan 6, karena kita menginduk pada part 110, maka menghitungnya adalah, hati-hati di sini, ya, di 68, yang mana itu adalah 400 di periode 1, itu dikalikan 6, ya, dikalikan 6, tapi dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena induknya adalah produk 110, yang mana tadi kan sudah kita exploding, gitu ya, sudah kita ekspor dikalikan 2. Sehingga kita harus kalikan 6, tapi dibagi sama 2. Ya. Sehingga gross requirements-nya adalah 1.200. Oke. Begini seterusnya, 1.200 sama ya, perkaliannya dikalikan 6 per 2. Oke. Kenapa nggak saya langsung tulis kalikan 3 gitu ya, biar teman-teman logiknya dapat. Kenapa kok 3 itu berasal dari 6 per 2. 6-nya adalah kebutuhannya sendiri, exploding-nya dia, sementara 2 adalah hasil exploding dari part 110. Oke. Oke, jalan terus 1.200, kalau yang 500 berarti dikalikan 3 jadi 1.500 gitu ya. Kita punya schedule receipt sebanyak 2.400 sama ya, seperti yang part 110 ya, karena due date-nya di minggu depannya ya. Oke, kemudian kita punya on hand sebanyak 1.500 ya, 1.500 kurangi 1.200, on hand-nya 300 ya. 300 1.200 kurang dong ya. Tapi kita punya schedule receipt sebanyak 2.400. Berarti kita punya barang 2.700, kita kurangi sama 1.200. Sehingga on hand kita adalah 1.500. Aman. Kita jalan lagi, ternyata dibutuhkan 1.500. Karena masih match angkanya, maka on hand kita sekarang jadi 0. Ya. Kita lepas semua barangnya. Di minggu keempat, ternyata dibutuhkan ya sebanyak 1.200. Karena kita udah nggak punya, ya, udah nggak punya, maka net requirements-nya adalah 1.200 gitu di sini ya. Tapi diketahui ya quantity to order-nya adalah 2.400 ya. Dan ini fixed quantity ya. Tidak boleh ada increment, kenaikan. Kalau tadi kan ada ya. Fixed quantity 400, incremental-nya adalah 100 ya. Nah, ini fix, nggak boleh ada penambahan. Jadi 2.400 ya 2.400 gitu ya. Oke, sebutnya 1.200, tapi kita bikinnya sebanyak 2.400. Jadi lead time-nya adalah 3, berarti kita mundurin 3 periode, 1, 2, 3. Ya. Jadi receipt-nya di minggu keempat, tapi rilis-nya di minggu ke-1. Ya. Karena kita bikinnya 2.400, sementara cuma dibutuhkan sebanyak 1.200, maka kita punya projected available sebanyak 1.200. Di mana itu dicari dari 2.400 dikurangi sama 1.200. Oke. Jalan lagi, ya dibutuhkan 1.200, kemudian inventory-nya 0. Inventory 0, dibutuhkan 1.200 lagi, maka ini 1.200 ya. Receipt-nya 2.400 ya, karena quantity-nya 2.400, kemudian kita tarik mundur 3 periode. Kemudian jalan lagi ya. Jalan lagi. Ini berarti net requirements-nya 1.500 ya. 1.500. Kemudian berarti projected available-nya adalah 2.500 dikurangi sama 1.500. There you go. Ya. Berarti ini kurang ya. Ini kurang, berarti ini kita harus produksi lagi. Ini berarti butuhnya berapa? 1.200 kurangi 900. Tapi ini ada 2.400. Ya. Ini dimundur 3 periode. 1, 2, 3. Berarti di sini ada 2.400. Ini ya. So, kita produksi 1, 2, 3, 4. Kita melakukan 4 kali produksi. Ya. Berikutnya, untuk 122 sama, kita mengacu ke part 110, sehingga perkalian adalah 10 dibagi 2. Ya. Jadinya 5 sebenarnya.
Oke. Kemudian kita punya schedule receipt sebanyak 6.000. Kita punya projected available sebanyak 2.500. On hand-nya 2.500. Ya. 2.500 kurangi 2.000, sisanya 500. 500 kurangi 2.500, berarti minus 1.500, tapi ditambah 6.000. Ya, jadinya 4.500. Oke. Kemudian 4.500 dikurangi 2.500, sisa 2.000. 2.000 ketemu 2.000, 0. Ya. 0 kurangi 2.000, berarti butuhnya adalah 2.000. Bikinnya adalah quantity order 6.000, fixed quantity. Ya, nggak boleh ada increment. Sehingga sisanya adalah 4.000. 4.000 kurangi 2.000, 2.000. 2.000 kurangi 2.000, 0. 0 dikurangi 2.500, ya, berarti butuhnya 2.500. Bikinnya 6.000, maka sisanya adalah 6.000 dikurangi 2.500. 3.500. 3.500 kurangi 2.000 berarti sisa 1.500. Berarti kita cuma produksi 2 kali, ya. Lead time-nya 4, berarti kita mundurin 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi dia produksi di minggu 1 sama minggu ke-4. Ya. Berikutnya kita keluarkan namanya plan order report. Jadi report sama receipt sama release, ya. Seperti yang pernah saya tugaskan ke teman-teman. Berarti di sini 2.400, ya. Tadi kurang. Ini ya. Ada 5 sama periode 6. Ini ya. There you go. Ini ya. 1, 2, 3. Oke. Ini cuma 2 kali ya. Benar ya. So ini adalah apa? Plan order report-nya ya. Total per period ini penjumlahan dari rilisnya ya. 200 tambah 400 tambah 2400 tambah 6.000. Ya, jadi rilisnya kita jumlahkan di sini. Nah, kenapa rilisnya yang dijumlahkan? Karena ini yang akan kita produksi realnya gitu ya. Nah, berikutnya coba kita sekarang pasti bertanya-tanya gitu kan. Kalau kita punya plan sebesar ini gitu ya. Kita punya schedule sebanyak ini yang diminta, maka kapasitas kita cukup nggak sih gitu ya. Sementara tadi kita sudah punya bocoran gitu ya. Kita sudah punya bocoran bahwa departemen kita ada 3, di mana masing-masing kapasitas waktunya itu ada 2.400. Ya, mentok udah 2.400. Oke. Oke, ini adalah CRP-nya. Saya hilangin dulu deadlines-nya. Ya. Oke, ini all datanya sama. Kemudian ini berarti ada perubahan dari 2.400 ini. Oke. Ini berarti 2.400. Oke. Ya. Nah, ini kita total per periodnya. Kemudian kita masukkan sekarang. Nah, untuk perform apa? Untuk melihat kapasitasnya cukup atau tidak, maka kita harus konversi ya, order release tadi, ya, order release tadi ke dalam time matrix, ya, time matrix. Jadi ada setup time matrix, ada runtime matrix atau operation time matrix atau machining time matrix, gitu ya. Hingga di sini, nah, contoh di periode untuk 4 ke 100 ya, itu kan hanya membutuhkan work center 1, ya. Kemudian setup time-nya di sini diketahui 30, gitu ya. Atau 30. Berarti maka 30, 30, 30, 30 gitu ya. 30 terus. Oke. Untuk 110 ya, untuk per 110 itu kan membutuhkannya dari work center 2 ke work center 1 ya. Work center 2 kan berarti ini ya. Setup time-nya 10 awalnya, baru ke 15. Begitu seterusnya. 10, 15, 10, 15, 10, 15 gitu ya. Sampai di akhir di minggu ke 10 gitu ya. Karena di minggu 11 harus di handover ya, 400 untuk di assembly. Oke. Kemudian 4121. 4121 itu kan dari work center 3
ke 1 ke 2 ya. Jadi work center 3 mana nih? Work center 3 15 ke 1 ke 2 ya. 3 1 2 3 1 2 ya. Yang 122 itu rutenya 2313. 2 3 1 3 ya. 2 3 1 3. Oke. So ini untuk setup time-nya ya, untuk setup time-nya. Kemudian untuk runtime-nya ya, runtime-nya maka kita kalikan ya. Kita kalikan D45. Oke, D45 berarti ini ya. 200 dikalikan S83. Mana S83? Ulun ini S83. Oke, ini ya, S83. Oke. Runtime-nya kan bukan per place ini ya, per piece. Saya ganti. Runtime per piece 2,5, sementara kita harus bikin sebanyak 200 ya. Jadi 200 dikali 2,5 adalah 500. Kemudian 250 dikalikan 2,5 625 ya. Begitu seterusnya. Semua juga sama dikalikan ya. Ini work center 2 untuk part 122 itu kita harus produksi sebanyak 6.000 ya. 6.000 berarti 6.000 dikalikan sama 0,75 ya. Hingga membutuhkan 4.500. Oke. Nah, jadi kita sudah punya setup time matrix sama runtime matrix ya, sesuai dengan rutenya. Oke. Berikutnya kita jumlahkan sekarang ya. Kita jumlahkan. Jadi di work center 1 ya, setup time-nya 30, runtime-nya 500. 30 ini kan diambil dari ini ya, 30. Kemudian 500 itu diambil dari ini ya. Oke. Nggak ada lagi soalnya work center 1 ya. Ini aja ya, 500. Kemudian work center 1 di periode kedua. Periode kedua berarti ini ya. 30, 15 sama 25. Jadi jumlahnya 70 untuk periode kedua. Kalau runtime-nya periode kedua berarti 625 dikalikan dijumlahkan sama 200 dijumlahkan sama 600. Jadinya 1425. Jadi 70 ditambah 1425. Jadi 1495. Oke. Terus seterusnya ya kita jumlahkan per work center ya. Jadi sehingga nanti kita tahu per work center per periode itu butuh berapa machine hours-nya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada permintaan nih gitu ya. Ada permintaan by due date order. Jadi due date order ini oke. Nah, ini ya. On order ini ya. On order ini tadi kan kita anggap ini adalah schedule receipt gitu ya. Ternyata oleh pihak perusahaan ini kita diminta mengembalikan gitu ya. Jadi boleh kita pakai tapi kita ganti gitu ya. Boleh kita pakai tapi kita ganti. Sehingga itu harus kita akomodir dalam ini capacity kita gitu ya. Nah, part 100 ya, work center 1 kemudian 110 work centernya 2 sama 1 ya. Kemudian karena kan weeknya cuma 2 ya. Kemudian 121 itu kan work centernya 121 itu mana? Ini ya. Work center 3 ke work center 1 ya. Ini kenapa work centernya 1 sama 2 ya? Oke. Kemudian yang 122 itu 1 sama 3. Oke, saya paham. Ya. Kenapa di sini work center-nya 1 sama 2 ya? Karena kan di sini week-nya sudah 1 sama 2. Asumsinya
work center 3 itu sudah dikerjakan di week ke-0 ya, sudah dikerjakan di week ke-0. Kemudian untuk 122 work center 2 sama 3-nya itu sudah dikerjakan di week -1 sama week 0 ya. Jadi sisanya untuk week 1 sama 2 hanya beberapa work center ini aja. Ya. Setup time-nya ada, kemudian runtime-nya juga ada ya, sehingga ketemu total time-nya ini ya, yang mana penjumlahan dari setup time sama runtime-nya. Oke. Summary-nya ini ya, summary-nya ini. Oke. Ini penjumlahan work center 1 di minggu 1 berarti work center 1 ya, work center 1 minggu 1, work center 1 minggu 1, work center 1 minggu ke-1 ya. Nah, angka ini kita jumlahkan sama angka yang ini. Oke. Nanti dapatnya adalah CRP summary ini. Oke. Nah, kalau ini kita grafikan, nanti keluarnya model seperti ini. Ya. Nah, kalau kapasitas kita adalah 2.400 untuk semua work center, maka bisa kita lihat di minggu 1, ya, work center 1 sama 2 ini over capacity, yang work center 3 under capacity. Ya. Di minggu kedua, yang work center 3 over capacity, yang work center 1 dan 2 under capacity. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau sudah kayak gini nih ketemunya, benerinnya gimana? Gitu ya, benerinnya gimana? Nah, untuk benerinnya, maka kita menggunakan namanya RCCP, Rough Cut Capacity Planning. Ya. Nah, kita masuk ke RCCP sekarang. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke RCCP-nya. Ya. Oke. So, sama seperti tadi, kita collect datanya dulu. Kemudian, oke. Ya, sama semua. Nah, sekarang kita perform RCCP. Ya, kalau teman-teman ingat, RCCP ini ada di materi MPS. Ya, ada di materi Master Production Schedule. Ya. Ini kemudian saya taruh untuk part 100, 110, 121, sama 122. Ya. Karena kan kita mengerjakan 4 part. Ya. Kemudian work center-nya ini mewakili rutenya tadi. Ya. Jadi kalau part 100 kan rutenya cuma work center 1 saja. Gitu ya. Cuma nggak apalah, saya tulis saja WC2 sampai WC3. Kemudian 110 kan cuma pakai 2 work center. Jadi work center 2 ke work center 1 gitu ya. Saya kasih gini. Ini berarti menyatakan rute gitu ya. Rute pertama, ini rute kedua. Biar nggak nyaru ya.
Kemudian 121 itu dari work center 3, kemudian ke work center 1, ini berarti 2, ke work center 2 ini berarti 3. Benar ya? Mana rutenya ini? Oh ini. 3, 1, 2. Oke, benar. Kemudian yang 122 itu berarti dari work center 2 ya. Berarti ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini work center 3, ini work center 4 ya. Jadi ada 2 kali WC3 ya. Kenapa kok saya pisahkan? Karena nah ini setup time-nya sama, tapi runtime-nya beda teman-teman ya. Yang work center 3 yang pertama kali itu 0,15 per piece, yang kedua, yang work center 3 yang kedua kalinya itu 0,75 per piece ya. Hati-hati ya. Setup time-nya itu per lot teman-teman ya, bukan per piece tapi per lot ya. Nah, kemudian di sini kita lihat MPS-nya sama ya, MPS-nya sama. Ya ngapain di sini? MPS-nya sama. Nah, kita perform nih sekarang ya. Kita perform sekarang. Kita mengacunya ya, kalau 100 berarti kan mengacunya langsung ke ini ya. Oke. Nah, satu hal yang perlu teman-teman pahami ya, yang digunakan di total production itu bukan yang dari MPS ya. Tapi dari mana? Tapi dari sini. Ya. Nih, ya. Tapi dari plan order release-nya, dari porelnya ya. Sehingga di minggu ke-12 kosong ya. Ya, di minggu 12 kosong. Oke, kita perform 100. Karena ini load for load ya, load for load. Jadi setup time-nya ya 30 gitu ya, per load. Kemudian E34. E34 kemana? E34. E34 berarti ini, hold on. D34 dikalikan 1. Ini ada D34 ya. D34 setup time-nya, kemudian E34 adalah runtime-nya. Dikalikan D8. D8 itu adalah quantity-nya. Ya, quantity-nya. Kemudian mana yang tadi ya? Dikalikan C56. C56 itu ini total production-nya ya. Total production-nya. Hati-hati teman-teman, di sini ada yang saya string, ada yang nggak di string ya. Yang nggak di string adalah total production-nya, nggak saya string ya. Karena apa? Karena saya mau tarik ke bawah. Oke, saya tarik ke bawah. Ini ya. Oke. Hilangin aja. Oke. 100 selesai. Sekarang ke 110 ya. 110 dimulai dari work center 2 ya. Oke. D35. D35. Oke, D35 berarti setup time-nya ya 10 dikalikan ya, hati-hati ini ya, dikalikan C56. C56 itu adalah total production-nya 200 ya. Kan menginduknya ke ini soalnya. Menginduknya kan ke part 100 ya. Dikalikan D9. D9 itu ini ya, quantity-nya dikalikan 2 dibagi C18. C18 nih, order quantity-nya ya. Karena kan item 110 ini kan kita bikinnya per 400 gitu ya. Bikinnya per 400. Oke, plus C56. C56 itu berarti total production-nya lagi ya. Dikalikan sama D9. D9 itu quantity-nya ya. Kita exploding ya, kita exploding. Dikalikan sama E35. E35 berarti runtime-nya, per piece-nya. Oke. Sehingga kita dapat ini. Ya, hati-hati. Ada yang di string, ada yang nggak di string. Ya. Saya tarik ke bawah. Oke. Kemudian work center 1, D36, D36 sama ya. Setup time juga. Dikalikan C56 tadi total production-nya. Dikalikan D9 itu quantity dibagi sama C18.
order quantity-nya, plus C56. C56 adalah total production-nya, dikalikan D9. D9 itu quantity-nya, dikalikan sama E36. E36 berarti runtime-nya. Ya, jadi kita drag ke bawah. Sebut. Yang lain juga sama ya, yang lain juga sama. Tapi yang membedakan dari CRP, ya, kalau ini kita mengacunya ke total production semua ini. Ya. Kita mengacunya total production ini. Tapi tetap kita exploding kalikan 6, gitu ya. Tetap kita exploding. Oke, sehingga nanti setelah kita summary, gitu ya. Ini untuk yang produk tambahan ya. Produk tambahan, setelah kita summary, nanti akan dapatnya seperti ini. Ya, kalau kita recap per work center ya. Jadi dari data ini, ya, dari data ini saya recap lagi. Jadi per work center-nya, ya, work center 1, work center 2, WC1, WC2, ini WC3, ya. Yang ini periodnya. Ini gimana? WC per period gitu ya. WC per period. Periodnya period 1 sampai ke 11 ya. 11. Nah, kalau ini saya bikin dalam bentuk grafik ya, maka grafiknya lebih mulus nih daripada yang sebelumnya. Ya. Kita lihat kalau misalnya ini adalah 2004. Oh, hold on. Kalau ini misalnya dari 2400, ya, dari 2400, maka sebenarnya dia lebih bagus ya naik turunnya ya, karena tidak terjadi seperti yang CRP ini. Yang CRP kan terjadi yang 2 over capacity, yang 1 under capacity. Yang 1 over capacity, yang 2 under capacity. Tapi kalau di RCCP kan mirip-mirip ya, mirip-mirip. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan yang saya ajukan ke teman-teman nantinya ya, dalam soal praktikumnya, kenapa kok bisa sangat signifikan gitu ya, CRP kelihatan banget naik turunnya, tapi kalau yang RCCP kok naik turunnya kok smooth gitu ya, naik turunnya smooth. Oke. Berikutnya ini kalau saya perform time phase RCCP depend on routing gitu ya, memperhatikan time phase-nya ya. Perform time phase RCCP. Ya. Nah, berikutnya saya bikin kurva lagi atau grafik lagi ya. Nah, ini saya sambungkan sama yang tadi teman-teman ya. Saya sambungkan sama production activity control ya. Ini saya ambil contoh untuk yang RCCP berapa ini? Work center 1 periode keempat ya. Work center 1 ini ya, work center 1 periode keempat ini ya. Work center 1 periode keempat. Jadi ada 530, ada 215 ya. Ada 312,5, ada 102 1025 ya. Saya ambil di sini ya, 530, 215, 312,5 sama 1025. Di mana kapasitasnya kita tahu sebanyak 2400. Oke. Ya. Oke, ini periode 4, jobnya adalah work center 1. Oke. Berikutnya, nah, kalau misalnya saya perform FCFS gitu ya. Saya perform FCFS. Oke, saya perform FCFS berarti first come first serve ya, first come first serve. Berarti saya mengakomodir bill of material-nya. Gitu ya. Bill of material-nya kan dari 122 sama 121 dia digabungkan jadi 110, 110 ketemu 110 digabungkan menjadi produk 100 atau 100 ya. Berarti dia berangkatnya dari 122, 121, 110 sama 100 ya. Sehingga kalau saya jumlahkan flow time-nya ketemu totalnya 5997,5. Kemudian saya bagi sama 4 jumlah part-nya ya. Maka hari yang dibutuhkan gitu ya adalah 62,47 hari. Oke. Kalau menggunakan shortest processing time, berarti saya urutkan dari processing time yang paling cepat ya. Berarti 215, 312,5, 530 sama 1025 ya.
Cara flow time-nya itu lebih rendah daripada yang FC-FS. Cuma butuh 3882,5. Kemudian saya bagi sama 4, ya, ketemunya 970, ya. Kemudian saya konversi ke hari, saya bagi sama 24 jam, gitu ya. Maka ketemunya 40,44 hari. Jadi kebutuhan harinya lebih rendah kalau saya menggunakan shortest processing time. Again, ya, seperti yang saya sampaikan saat saya mendeliver materi PAC, dia tidak mengakomodir yang namanya bill of material, ya. Jadi dia mengesampingkan. Gitu. Apakah mungkin, Pak? Mungkin saja, gitu ya. Gimana caranya? Nah, coba teman-teman idekan. Gimana cara kita bisa menggunakan shortest processing time, ya. Oke. Ini tugas buat teman-teman ya untuk praktikumnya. Jadi soalnya masih mirip-mirip ya, masih mirip-mirip. Nanti silakan teman-teman pelajari ya. List pertanyaannya ada di bawah ini ya. Create multi-level bomb included pegging. Kemudian plan your MRP, ada time phase, exploding, sama offsetting-nya. Kemudian assign the MRP to CRP calculation, kemudian assign the MRP to RCCP calculation ya, time phase sama non time phase. Kemudian what underlining difference between CRP and RCCP. Ya. Oke. Yang 6 nih kurang. Is it possible if we are using RCCP non-time phase, then how we do it? Here we go. Ya. Ada 6 pertanyaan yang bisa teman-teman coba jawab ya. Ini nanti akan saya post ke e-learning ya. Saya post ke e-learning sehingga teman-teman bisa mulai mengerjakan. Oke, saya rasa cukup ya materinya untuk praktikumnya modul ketiga ya. Semoga teman-teman bisa get it ya, get it logiknya, flow-nya ya. Silakan teman-teman coba di kelompok masing-masing, nanti kita mungkin bisa bahas lagi nanti ya. Bahas lagi kalau teman-teman merasa kesulitan untuk mengerjakan. So, ini saya save dulu, saya stop share. Oke. Ya, baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan atau menonton ya video ini. Oke. Saya tutup teman-teman, ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.